Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MR sekalian. Jumpa lagi kita dalam Bincang Berita Aktual. Kali ini kita masih ditemani oleh Cak Lutfi Anto Yulianto. Alhamdulillah. Kita sapa dulu beliau. Gimana kabarnya Cak Lutfi? Alhamdulillah baik, Mas Rom ya. Luar biasa. Luar biasa. Hari Minggu ini santai ini. Cerah sekali panjenengan. Oke. Ini berita apa ini Kak yang lagi aktual dan yang perlu kita bicarakan pada acara? Iya, kalau berita banyak sekali, Mas Rom. Tinggal mana yang bisa kita bahas, mulai berita ringan, berita yang berat. Cuma sebenarnya berat dan ringan itu kalau kita pikir tuh nggak ada bedanya. Sesuatu dikatakan berat karena nggak tahu jawabannya. Jadi loro panu tapi tidak ngerti obatnya dianggap masalah berat. Tapi kalau seberat apapun masalah, tapi kalau tahu obatnya ya ringan. Penyakit berat apapun ngerti obatnya ringan. Jadi tergantung. Nah, kita mulai bahas yang ringan-ringan saja. Ini menandakan yang ringan saja ternyata banyak masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Iya, yang lagi aktual ini biasanya selebritis ini, Cak. Oh iya. Oke, silakan mungkin disampaikan. Ini yang lagi rame nih Mas Ro. Ini satu bintang alumni dangdut akademia DA apa itu yang di salah satu televisi swasta, Rizky DA, yang terkenal dengan Rizky DA. Rizky DA ini kan ya dia menikah tanggal 17 Juli ya 2020. Nah, 2020. Jadi setahun yang lalu nih. Setahun yang lalu. Kemudian dia tanggal 29 Juli, jadi sekitar 12 hari setelah pernikahan, istrinya yaitu Nadia Mustika ini pamit ke Bandung, pulang karena mau menyelesaikan skripsi. Nah, setelah pulang, dia periksa sekitar tanggal Agustus ya, pertengahan Agustus. Juli, Agustus. Kalau dia hamil. Nah, pada sebelum itu kata Rizky tanggal 6 Agustus dia bilang kalau lagi men. Nah itu akhirnya si Rizky ini curigaisen nih ceritanya. Curigaisen. Iya kan. Akhirnya 1 bulan setelah itu langsung ditalak kata Rizky. Cuma menurut versi Rizky dia yang minta mentalak itu mertuanya. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan link berita dari pihak Nadia Mustika. Karena yang banyak berbicara ke media itu Rizky DA. Jadi mertuanya konon yang minta dia cerai. Jadi praktis pernikahan itu nggak berumur panjang. Dia ketemu sama istrinya sekitar 12 hari. Nah, namun kalau saya melihat ini Mas Ro, dia kan anaknya lahir pertengahan kemarin bulan April 2021. Kalau saya hitung sekitar 8,5 bulan. Masih normal lah, masih normal. Cuma saya tidak mengatakan bahwa Nadia Mustika ini clear gak ada masalah, karena menurut saya ada beberapa masalah yang bisa kita cari pelajaran. Pertama, ini tidak bijak ini, dua keluarga ini mengumbar masalah di medsos sehingga masalah jadi runyam kemana-mana. Yang lebih nggak enak lagi, Rizky DA ini menyatakan bahwa dia kasarane wong Joki getun karena dia dengan Nadia Mustika ini kan tidak pacaran dengan proses ta'aruf ya, yang ini populer kan di kalangan artis dan hijrah itu, jadi tidak banyak tahu, tidak banyak kenalan, hanya 1-2 bulan langsung menikah. Jadi masalahnya bukan ta'aruf yang 1-2 bulan, dia ngapain saja 1-2 bulan ini. Kalau mau proses ta'aruf ya harus dia benar-benar tahu keluarganya, dia harus sering silaturahim, kenal teman-teman. Jadi jangan disalahkan proses ta'aruf yang singkat. Pacaran lama tidak ada jaminan Anda mengenal, bahkan Anda bisa ketemu orang yang tidak sebenarnya ya. Yang sebenarnya setelah menikah. Jadi menurut saya ini saya ingin mengatakan bahwa ini masalah tidak punya ilmu saja. Inilah pentingnya kita belajar agama. Jadi jangan gampang menuduh pasangan Anda selingkuh. Jadi poinnya itu miskin ilmu gitu ya, miskin ilmu juga. Betul. Ini jadi kesedihan kita bersama ya. Satu sisi dia seakan-akan mempertanyakan ta'aruf yang singkat. Nanti ujung-ujungnya kan kalau begitu sebelum menikah harus pacaran lama, enggak jamin juga. Jadi ada persoalan yang yang harus dipahami bahwa
menikah itu seperti apa sih? Ini kurang ilmu. Ini pentingnya kita belajar agama. Jadi poin yang memang perlu diperhatikan itu adalah dalam rangka menuju suatu pernikahan, jadi harus berbekal ilmu. Betul. Nah, syarat Islam itu kan banyak, Mas Rom. Nah, ketika Anda mau naik haji, ada manasik haji. Ketika Anda menikah, ya tata cara menikah dipelajari dengan baik. Ketika ada orang kenalkan, mau tak kenalkan si cewek Nadia Mustika, Anda tanya teman-temannya profilnya kayak apa, fotonya kayak apa. Anda setelah silaturahmi ke keluarganya bersama teman Anda, tanya lagi teman-temannya kegiatan Nadia itu apa, sehingga itu bisa di profiling lah. Masa gitu aja nggak bisa tanpa harus pacaran gitu loh. Kita ini harus bagaimana intinya itu tidak melakukannya haram, tapi profil calon kita ini bisa terdeskripsi dengan baik. Jangan dimain-main, pernikahan itu ibadah. Jadi jangan terus ketemu 12 hari bisa terus curi gesen, apalagi saya nggak tahu, ini saya belum membaca berita dari pihak keluarga istri ya. Cuma yang membombardir berita dari pihak Rizky, seakan-akan Rizky ini kok hebat itu loh, laki-laki yang dizolimi, yang dibohong istrinya. Nah, cuma kalau dia di durasi waktu proses kehamilan, menurut saya kok masih wajar. Jadi jangan terburu-buru. Kalau punya masalah diekspor keluar, cobalah datang bagaimanapun dia itu istrimu, ya selesaikan. Jangan gampang terus menjatuhkan talak. Ini saya juga nggak habis pikir, laki-laki yang baik itu tidak obral talak. Ya ini gimana ini? Betul Cak Lutfianto, bahwa ternyata memang harus ada ilmunya. Kemudian yang kedua yang penting adalah mendahulukan suudunnya itu. Suudunnya berarti surrogation dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian memutuskan satu keputusan yang tidak tepat. Jadi akhirnya kemudian bubrah semua. Jadi kayak seperti penyakit itu kan perlu didiagnosa dengan baik, dan yang mendiagnosa itu punya pengalaman, punya ilmu gitu. Jadi dasar ilmu perlu penting. Yang kedua adalah setelah diketahui ilmunya dan kemudian tidak terpengaruh oleh luar dan tidak ada suudonya, maka kemudian diselesaikan sesuai dengan diagnosa itu. Gitu ya Cak Lutfi ya? Iya, harusnya begitu. Malah ini terbaru dia malah bikin lagu korelakan koperti lah ini. Jadi repot ini, masalah pribadi diekspos sedemikian rupa. Dia curhatnya sama teman-teman artis, dan kita tahulah lingkungan artis kayak apa. Jadi hidup ini adalah kita harus tahu visi besar hidup kita itu ibadah. Nek gak ngerti, tanya yang ngerti agama supaya solusinya itu tepat. Kalau adem panas takon dukun ya, malah salah ya. Tanyalah dokter yang kebetulan punya ilmu soal itu. Oke. Kita hidup itu punya ilmu bagaimana kita hidup yang benar ya. Tanya orang alim gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah dukun, orang kan sering menyebut orang pintar itu. Jadi pintarnya dukun itu sebetulnya bagaimana mendudukkan. Ini juga ada kasus di Temanggung ini kalau nggak salah. Anak yang usia 7 tahun ya, mungkin bisa dikaitkan dengan itu, larinya ke dukun. Nah, ini juga yang aktual ini. Gimana? Jadi Cak Lutfi menempatkan di posisi ini. Iya Mas Rom, memang kita ini lagi sedih ya. Satu sisi kita melihat beberapa tahun terakhir ini dibanding zaman kita waktu kecil itu cari ngaji TPQ itu susah ya. Sekarang TPQ, rumah tahfidz itu banyak sekali. Tetapi namun begitu juga kita sekarang memasuki dunia belantara yang luar biasa. Pengaruh negatif juga luar biasa. Kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam ini membuat orang kadang-kadang melakukan langkah-langkah yang tidak rasional. Jadi seperti yang jenengan sampaikan tadi, di Temanggung, bapak ibunya itu ya tidak kaya-kaya amat sih. Bapaknya juga hidupannya miskin, ibunya cuma penjahit, berkenalan sama dukun. Makanya harus hati-hati. Jadi kata Rasulullah itu, berteman dengan penjual minyak wangi ya kena bau wangi, berteman dengan pandai besi ya kena bau asapnya. Jangan berteman sama dukun lah. Islam sudah melarang dengan tegas itu untuk mendatangi dukun. Nah, anaknya yang baik-baik saja, kata tetangga yang rajin ngaji, dibilang anakmu kuwi kesurupan gendruwo. Ya saya kurang nakal, tapi 7 tahun, 10 tahun akan datang, iku nyusahno wong tua, nyusahno masyarakat. Terus piye no, padahal boloplek dukune, iki dudu ruwat.
Nah, disiapkan uang kalau nggak salah 3-4 juta. Ya Allah, dibujuk dukun lah, diruat itu dengan cara dilep-lepno di kamar mandi. 7 tahun cewek, saya nggak bisa bayangkan. Iya, iya. Ya Allah, yang menenggelamkan juga asistennya dukun sama ibunya sendiri. Nah Insya inilah Allah. orang kalau nggak punya ilmu begini, Iya. dilep-lepne, mungkin dia pingsan, memang ukurannya sampai pingsan katanya untuk mengeluarkan apa itu genderuwonya itu. Ya, setelah pingsan itu mestinya kalau dibawa ke dokter bisa ditangani, katanya tunggu nanti bisa bangun sudah bersih nih. Ternyata nggak bangun-bangun, nggak ada pertolongan pertama sampai 4 bulan itu meninggal, Mas. Ya Allah, saya itu membaca itu sedih. Saya bayangkan anak saya sendiri umur betul tahun kan ya lucu-lucu ini bocah, ya Allah, patang wulan iki wong tua kok koplak banget. Oh ya Allah. Jadi memang betul Pak Rom. Jadi kerusakan yang amat rusak itulah pembunuhan. Nah ini pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Karena kebodohan. Makanya kan ketika di dalam surah Al-Baqarah itu ya, surah Al-Baqarah 30 itu Allah sudah mengingatkannya ketika Allah rencana menciptakan Adam itu kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa respon malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jadi fasad itu adalah bermaksiat, itu kemaksiatan, berbuat kerusakan. Tangannya, dan menumpahkan tangannya darah. Nutupi kamera. Nah, ini HP saya ini gerak-gerak. Jadi menumpahkan darah. Kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu, sementara kami sabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih memuji engkau, wa nuqaddis, dan mensucikan engkau. Di sini ada 2 karakter buruk yang disebutkan malaikat, yakni berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu malaikat beri karakter baik, bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah, berarti akidahnya bersih. Nah, itu memang resep untuk dunia ini memberikan keberkahan buat kita adalah kita itu bertasbih kepada Allah. Jadi landep atine, akidah ya resik. Nah, tapi tidak cukup itu, kemudian dijawab sama Allah. Perspektif malaikat kan bumi itu cukup dengan bertasbih dan akidahnya bersih. Nah, dijawab dalam 31, harus belajar. Wa 'allama Adam asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Jadi Adam diajari nama-nama benda, kemudian malaikat tidak. Disampaikan nama-nama itu pada malaikat. Kemudian Allah bertanya, ambiuni, ya, beritahu kepadaku bi asma'i haula'i, semua nama-nama ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Nah, tentu saja karena malaikat tidak diajari, tidak tahu, maka malaikat jawabnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi poinnya orang itu Pak Rom akan baik kalau landep atine, bersih akidahnya dan berilmu, belajar seperti orang tadi, orang tua tadi. Orang tikan dari dukun kopla, ya percaya ya Allah. Itu kan dukun itu pakai jin ya, jadi menghilangkan nilai. Saya itu pernah waktu di satu tempat ya, saya melihat orang turis itu, meskipun pakaiannya itu namanya turis ya, metu jemburis ya. Jadi suami istri kelambine rakar-rakaran, tapi suaminya gendong anak yang kecil, istrinya gendong anak. Saya memperhatikan, oh itu bukti bahwa meskipun dia itu secara akidah bermasalah, tapi naluri sayang kepada anak itu standar lah diberikan Allah. Cuman setan ini kan merusak manusia. Lalu ketemu dukun, anak dewi itu bisa dipateni. Ya inilah menyedihkan. Tentu ya ini menjadi pelajaran bagi orang tua. Jangan kalau punya masalah lari ke dukun. Ya. Nah, itu bahaya sekali. Sudah berdosa, habis uang, kehilangan anak. Wes rugi. Nah itu Pak Rom. Ini menyesakkan dada saya membaca itu, ya Allah. Sedih saya ini. Ya. Iya kan, lucu-lucunya kalau 7 tahun kan lucu-lucunya anak. Nah, jadi poin pentingnya yang bisa kita ambil itu memang Allah memberikan kita akal, yaitu untuk berpikir, dan disitulah poin pentingnya kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah karena akal kita itu kan. Jadi kalau kita lihat dari yang aktual tadi, kita kembali ke yang aktual, yaitu
Rizky DA dan Nadia Mustika itu berangkatnya karena tidak menggunakan ilmu dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan yang terjadi di Temanggung, juga karena merasa bahwa dia temannya orang pintar. Pintar yang dimaksud ini bukan pintar tenanan ilmu itu, bukan, pintar dalam tanda petik gitu ya, koplak gitu tadi. Sudah tidak punya ilmu, bertanya pada orang yang salah. Yang satu pada dukun, yang satu pada teman-temannya. Dites DNA. Wah, dia malah nggak masalah. Terus diumbar di medsos, mana masalah privat, masalah. Akhirnya nggak mari-mari. Itu solusinya sederhana, dia datang ke mertuanya, tanya clear masalah. Jangan, tapi ya repot, malah dikira laku. Orang masalah, dia malah kesah sendiri. Orang-orang seperti itu. Inilah kita nggak bisa bedakan mana masalah itu ujian yang harus kita selesaikan. Jangan malah dikasih ujian malah tanya-tanya sama Pak Bon, tanya sama orang luar, malah raiso ngerandi mune aja, rampel sekolah gitu. Iya itu. Oke, bincang kita kali ini luar biasa, bincang aktual. Kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran bahwa poin-poin untuk yang terjadi kasusnya Rizky, kasusnya di Temanggung itu karena memang miskin ilmu, jadi miskin ilmu, sehingga kemudian solusinya juga bertanya kepada orang yang nggak tepat, sehingga kemudian semakin kubrah. Oke, terakhir gimana pesan dari Cak Lutfianto ini untuk pemirsa Sobat MR ini? Monggo. Iya Mas Rom, jadi intinya pertama kita ini hidup itu selalu diberi masalah ya. Kalau nggak ingin punya masalah ya sudah, nanti ketika Allah sudah mengakhiri, dan itu pun juga timbul masalah baru karena kita hidup itu mau diem saja lo dikasih masalah. Jadi jangan berpikir kepengen hidup tanpa masalah. Urip ora ono masalah ya padha mbek adus tapi ora pengen teles, ora ono. Yang kedua berat tidak ada masalah itu tergantung kita menemukan jawaban atau tidak. Nah, masalah hidup ini datang dari Allah, maka bertanyalah kepada Allah jawabannya, maka belajarlah agama. Maka sejak dini kita mengatakan ajari anakmu agama dulu sebelum belajar yang lain, kenalkan Allah sebelum mengenal yang lain. Nah, kita yang dewasa juga sama. Orang punya masalah tanyanya kepada orang nggak ngerti, solusinya malah nggak karuan, tanya dukun, temannya yang tuna ilmu lah, ini kan jadi masalah. Yang ketiga Mas Rom, ya inilah pentingnya ulama ya, kita rasakan dari hari-hari ini ketika umat Islam dalam keadaan seperti ini, kita seperti tidak punya lampu. Ulama itu seperti lentera menerangi, dia harus menjawab persoalan, dia harus tampil. Kalau sekarang ada medsos ya, ulama harus tampil mencerahkan sehingga umat itu bisa bertanya. Jangan sampai ulama tinggal di Menara Gading dengan umat itu seperti ada gap, atau dia sibuk belajar di lingkungan terbatas tanpa peduli masyarakat yang lebih luas. Kita butuh lampu penerang di antara kegelapan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Saya kira itu yang luar biasa. Perbincangan kita hari ini dalam bincang berita aktual kita kali ini luar biasa. Paling tidak Sobat MR, kita bisa mengambil tadi yang disampaikan oleh Cak Lutfianto tadi, bahwa hidup itu memang tidak bisa lepas dari masalah. Masalah pasti datang, kita berbuat atau tidak berbuat, masalah pasti ada. Yang kedua, Islam telah memberikan solusi terhadap semua masalah yang dialami oleh manusia itu. Nah, untuk menjadi dokter, untuk kita datang menyelesaikan itu, dokternya adalah kalau di dalam Islam lentera. Lampunya siapa? Para ulama, orang yang paham tentang agama itu, yang jangan mencari jarak antara umat dengan para ulama itu, harus kemudian mendekat dengan berbagai sarana untuk bagaimana menyelesaikan umat ini. Oke, terima kasih Cak Lutfianto, hari ini luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat panjenengan, kita semua sehat. Pangestunipun, Dan terima kasih pada pemirsa, pada Sobat MR. Kita akan jumpa lagi dalam bincang berita aktual lagi di sesi yang berikutnya. Dan marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.